Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sam. Saya mengajar di RA Nur Salam NW Pendidikan Mayung, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Angkatan 1 tahun 2025, program studi fikih di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dengan nomor induk mahasiswa 242010937, bahwa pada hari ini Jumat 9 Mei tahun 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PBL pada materi Salat Idain kelas 4 MI Nur Madani NW Montong Lisung. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Ada teman yang malas? Iya. Semua masuk ya? Iya. Alhamdulillah. Selanjutnya pada pagi hari ini, sebelum kita mulai belajar, anak-anak sekalian, terlebih dahulu alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Ayo ketua kelas. Nah, ketua kelas pimpin doa. Berdoa mulai. Sekalian, untuk lebih menyemangatkan kita pada pagi hari ini, ya, kita akan melakukan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai lagu nasional kita. Indonesia. Silakan anak-anakku semua berdiri. Indonesia,
sekalian, tadi kita sudah melakukan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih. Selanjutnya materi kita pada hari ini, pagi hari ini adalah tentang sholat Idain. Sebelumnya saya bertanya kepada anak-anakku sekalian, adakah yang tahu apa itu sholat Idain? Ya, benar apa yang dijawab oleh anak-anak sekalian tadi, bahwa sholat Idain itu adalah sholat 2 hari raya. Masih semangat belajarnya? Oke, untuk lebih menyemangatkan suasana kita pada pagi hari ini, ayo kita sama-sama terus semangat. Terus semangat. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kalian mampu menganalisis ketentuan dan tata cara sholat Idain, ya, agar terbentuk pribadi muslim yang bertakwa dan meningkatkan rasa syukur dan persaudaraan sesama muslim dalam moderasi beragama. Ya, baik anak-anakku sekalian, jadi selanjutnya anak-anakku sekalian, kita masuk pada materi pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anakku sekalian, mohon dibuka buku yang Bapak Guru bagikan. Buka di halaman 95. Coba dibuka halaman 95. Ya, halaman 95. Ya, bagus. Ya, halaman 95. Sudah dibuka semua? Ya, di situ akan dibahas tentang sholat Idain. Sekali lagi, apa itu sholat Idain? Sholat 2 hari raya. Yang pertama hari raya Idul Fitri, yang kedua hari raya Idul Adha. Apa perbedaannya antara sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha? Ya, perbedaannya adalah sholat hari raya Idul Fitri itu makan dulu, disunatkan, makan baru sholat. Ya, itu perbedaannya. Ya, sholat hari raya Idul Fitri itu disunatkan kita sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri itu kita makan dulu baru sholat. Sedangkan hari raya Idul Adha itu, ya, sholat dulu baru disunatkan makan. Karena di situ ada makan dagingnya nanti. Karena Idul Adha, Adha itu artinya hari raya korban. Nah, jadi inilah pengertian secara lugas, secara gamblang masalah Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun pekerjaannya, kita kerjakan sholat 2 hari raya itu di mana? Kalau hari raya Idul Fitri itu kita kerjakan pada tanggal 1 Syawal, Pak, dikerjakan sekali setahun pada tanggal 1 Syawal. Sedangkan Idul Adha itu dikerjakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Sekali, Idul Adha itu dikerjakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Itu perbedaannya. Sekali lagi, masuk kita pada perbedaannya. Ya, kesimpulannya bahwa Idul Adha, Idul Fitri itu kita kerjakan, ya, sunat kita makan dulu baru kita sholat. Kemudian Idul Adha, ya, sunat kita sholat dulu baru kita makan. Persamaannya sekarang antara sholat Idul Fitri dan Idul Adha, ya, apa persamaannya? Ya, sama-sama mandi, disunatkan untuk mandi dulu. Ya, jadi Idul Fitri disunatkan mandi, Idul Adha disunatkan mandi. Itu persamaannya. Kemudian sama-sama juga kita disunatkan membaca takbir banyak-banyak dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Kita masuk pada niat daripada sholat Idul Fitri. Apa niat sholat Idul Fitri? Ayo. Ya, ayo kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla yaumi Idul Fitri
hari raya Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla liyaumi Idil Adha sunnatan lillahi ta'ala. Nah, itulah dari sekalian daripada perbedaan, ya. Apa namanya, persamaan yang tadi ada, ya. Pertama, apa persamaan Idul Fitri? Persamaan dua hari raya antara hari Idul Fitri dan Idul Adha. Pertama, sama-sama kita disunatkan mandi dulu. Kedua, disunatkan juga membaca tasbih atau takbir dari terbit matahari sampai tenggelam matahari. Oke. Semangat dulu, semangat. Tepuk tangan. Oke, anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini Bapak Guru akan membagikan kelompok, ya. Setelah itu Bapak Guru akan membagikan kertas jawaban untuk kalian jawab nanti. Dan kelompok 1, 2, 3, dan 4. Tolong nanti ya diperhatikan. Untuk kelompok 1, perhatikan. Dia akan menjawab nanti perbedaan kesunahan di hari raya Idul Fitri, ya. Untuk kelompok 2 nanti jawab ini persamaan, ya, di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian nanti kelompok 3 nanti akan menjawab perbedaan, ya, perbedaan kesunahan di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian pakai kelompok 4, ya, akan menjawab persamaan kesunahan di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Baik, Bapak Guru akan membagikan masing-masing anak-anak sekalian untuk dijawab. Ya. Ya. Kemudian nanti diskusikan sama teman-temannya, teman kelompoknya. Ya. Karena pakai dapatkan, ya, persamaan dari sini ke sini. Apa persamaannya? Ya, lanjutkan, ya. Akan dilanjutkan, waktunya 10 menit. Ya. Waktunya 10 menit. Silakan ditulis sama sekalian. Ya. Waktunya 10 menit untuk menjawab yang mendapatkan perbedaan dan persamaan dari sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Oke? Ya. Ya. Boleh. Ya. Ya, gimana? Semua sudah jadi jawabannya? Sudah? Nomor 1 sudah? Nomor 2? Sudah. Nomor 3? Sudah jadi tugasnya? Nomor 4? Sudah. Ya, oke. Selanjutnya, anak-anak sekalian, kita akan mempresentasikan hasil daripada tugas kalian pada hari ini. Siapa yang mau maju untuk mempresentasikan? Ya, kelompok 1 maju, ayo maju kelompok 1. Nah, ini mana? Kelompok 1. Nah. Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Putri, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ya. Perbedaan kesunahan di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri, makan sebelum sholat Idul
Ya. Sekarang ada yang mau bertanya? Ya, kelompok 2 silakan. Apa pertanyaannya? Berapa rakaat sholat Idul Fitri dan Idul Adha? Ayo jawab. Sholat Idul Fitri itu 2 rakaat dan Idul Adha juga 2 rakaat. Bagaimana? Betul apa salah jawabannya? Ya. Alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah. Ya, anak-anak sekalian, tadi anak-anak sekalian sudah mengerjakan tugas dan mempresentasikan tugasnya pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak Guru akan mengambil kertas jawabannya anak-anak sekalian untuk Pak Guru periksa. Oke, Nadia. Empat, ya. Nomor 3 mana? Ya. Ya. Bagaimana anak sekalian? Pelajaran kita pagi hari ini menyenangkan apa tidak? Jadi anak sekalian, Pak Guru akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini tentang sholat idain. Sholat idain itu adalah sholat 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Adapun Idul Fitri itu adalah dikerjakan pada tanggal 1 Syawal, sedangkan hari raya Idul Adha itu dikerjakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, itulah perbedaan antara sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Adapun perbedaan antara sholat Idul Fitri dan Adha, ya, kalau Idul Fitri, ya, kesunahan yang harus kita laksanakan, kita kerjakan adalah, ya, sunat kita makan dulu baru melaksanakan sholat Idul Fitrinya. Sedangkan Idul Adha itu, ya, sunat kita sholat dulu baru kita makan Idul Adha. Itu nanti ada pembagian daging, ya. Nah, pembagian daging dan seterusnya. Kemudian persamaannya, ya, persamaan antara sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu, ya, anak-anak sekalian, Idul Fitri itu sunat sebelum melaksanakan Idul Fitri itu mandi, ya, mandi. Begitu juga Idul Adha itu sunat sebelum melaksanakan Idul Adha itu kita harus mandi juga. Ada juga persamaan yang lain juga, ya, yaitu membaca takbir dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Sampai di sini pelajaran kita anak-anak sekalian. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Yang sudah paham semua ya? Iya. Alhamdulillah. Nah, jadi anak sekalian, mari kita tutup proses belajar kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafazkan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik anak-anakku sekalian, semoga kita dapat bertemu kembali di materi selanjutnya. Jadi, Bapak Guru ucapkan banyak semangat belajarnya pada pagi hari ini. Nah, jadi Bapak Guru akan mengakhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.